صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا الذي جعل ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما خلق وسوى ودبر وقضى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه وذريته ومن اهتدى. أما بعد. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, faqad ja'alallah hadhihi dunya wa ma fiha zahiruha girrah, faman waqafa ma'a zahiriha kana magrura. Maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini dunia dan apa-apa yang ada pada dunia ini, zahirnya, luarnya atau tampaknya adalah tipuan. Maka barang siapa yang berhenti beserta luar atau zahir dunia ini, karena magrura, maka adalah dia tertipu. Orang yang hanya melihat zahir dunia, orang yang hanya melihat pemandangan luar dunia ini, maka dia berhenti sampai di situ, maka dia akan tertipu, dia akan terperdaya. Kaman nazara ila husniha wa bahjatiha wa ma tashtahihi an-nufus min anwa'il ma'akili wasyarabi wal malabisi wal marakibi wal manakih wal masakin wal basatin wa kasratil amwal, fashtaghala bitahsiliha wa jam'iha laylan wa nahara, fahajama alayhi al-mautu hadimul lazzat, fa'aqabahu an-nadamu wal hasarat wa la yanfa'uhu dhalik, safara ila Allah bila zadi wal isti'dad, fastawjaba min Allahi tarda wal ib'ad. Contoh orang yang memandang dunia ini hanya zahirnya, seperti orang yang memandang kepada kebagusan dan keindahan dunia, dan sesuatu yang mengingini akan dia oleh nafsu daripada macam-macam makanan, minuman, pakaian, kendaraan, perkawinan, tempat tinggal, kebun, dan banyaknya harta. Ini melihat si fulan
mempunyai harta yang banyak, si fulan mempunyai kebun yang banyak, si fulan mempunyai kendaraan yang banyak, si fulan mempunyai macam-macam, sehingga fulan itu mudah untuk membeli apa yang ia mau. Nah, dia melihat itu, maka dia pun bekerja dengan menghasilkannya dan menghimpunkannya dunia itu malam dan siang, karena melihat orang nang banyak diisi duit nyaman, nukar ini, nukar itu, nukar macam-macam nyaman. Melihat orang banyak berduit nyaman, makan itu, makan ini, hendak kemana-kemana nyaman. Lalu karena melihat zahirnya itu, lalu dia bekerja. Nah, bekerja mencari dunia itu, menghimpunkannya siang malam, hendak menuruti nang kaya orang kaya tadi, karena dilihatnya nyaman. Maka dia bekerja mencari dunia itu, menghimpunkannya malam siang. Maka datanglah atasnya kematian. Nah, kematian, datang kematian yang menghancurkan segala keinginan, kelezatan. Maka datanglah kepadanya penyesalan. Datang penyesalan, dan tidak berguna lagi penyesalan itu akan dia. Dia berangkat menuju Allah dengan tidak ada bekal, tidak ada persiapan. Maka dia mendapatkan dari Allah pengusiran dan dijauhkan. Nah, ini contoh orang yang hanya melihat zahir dunia itu. Melihat orang-orang yang demikian makmur dunianya, lalu dia ingin seperti itu. Begitu sibuk mencari dunia, datang kematian, kada sempat bersiap. Nah, itulah maksudnya tertipu tadi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Firman Allah, janganlah memperdaya akan engkau, jangan tertipu. Bulak-baliknya orang kafir itu di negeri-negeri. Tumat ada di Singapura, isuk kena ada di Thailand, isuk kena ada di Cina, besoknya ada di Jepang. Jangan tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Mata'un qalil itu merupakan kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sebentar. Kemudian tempat mereka adalah jahanam dan sejahat-jahat tempat. Jangan tertipu, jangan terpengaruh kepada orang-orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya, kekasihnya, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sebagai peringatan kepada umat beliau. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wahai Rasul, firman Allah, jangan kamu mencita-cita, jangan kamu mencita-cita, mengingini kepada sesuatu yang kami senangkan, kepada sesuatu yang kami berikan kesenangan kepada mereka, perhiasan kehidupan dunia ini, yang mana itu membuat mereka mendapatkan azab padanya. Nah, jadi Rasulullah ini diingati oleh Allah, jangan mengingini, jangan mencita-cita, menghendaki
kepada kesenangan-kesenangan yang diberikan Allah kepada mereka itu, yang kesenangan itu membawa azab terhadap mereka. Dan memang itu tidak dibenarkan di dalam ajaran kita. Kita melihat ada orang kaya, kita hendak macam itu, kada boleh. Kada boleh. Ada orang jadi pejabat nang tinggi, lalu kita hendak jadi pejabat nang tinggi, itu kada boleh juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada keinginan-keinginan kecuali terhadap dua. Rajulun atahullahu malam fasallatahu ala halakatihi fil haq. Pertama yang kita boleh ingin, boleh hendak, orang yang diberi Allah harta, kemudian Allah berikan dia kekuasaan untuk menggunakan harta itu di jalan Allah. Nah, kita boleh hendak seperti orang itu. Ada tetangga kita, kawan kita kaya raya, tapi si Din ini membangun masjid, maulah sekolahan madrasah, membantu orang fakir miskin, membantu orang-orang yatim, membantu kaum du'afa, membantu orang menuntut ilmu. Kekayaan-kekayaan itu beliau habiskan untuk itu. Nah, kita boleh hendak jadi orang seperti itu, boleh. Orangnya kaya raya, tapi dia habiskan kekayaannya untuk kebenaran. Nah, kita dibolehkan bercita-cita hendak jadi orang seperti itu. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, seseorang yang diberi Allah ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Nah, kita boleh mencita-cita hendak seperti orang itu. Melihat ada orang nambah ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, kita melihat kalau kita kepingin hendak jadi orang itu, nah itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Nah, jadi cuma ada dua manusia ini yang kita dibolehkan untuk menjadi orang sepertinya, untuk menjadi orang seperti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa man nafaza ila batiniha kana indallah mabrura. Barang siapa yang tembus pandangannya kepada batin dunia, maka dia di sisi Allah orang yang baik. Orang yang hanya melihat zahirnya dunia tertipu. Tetapi kalau orang itu melihat dalamnya dunia, melihat hakikatnya dunia, maka dia jadi orang yang baik. Nah, macam apa contohnya orang yang melihat batin dunia itu? Kaman nazara ila batinid dunya, seperti orang yang memandang kepada batin dunia, hakikat dunia. Fa'arafa sur'ata zahabiha wa adama baqaiha wa tula hisabiha. Begitu dia pandang batinnya dunia, lalu dia tahu bahwa dunia itu cepat hilangnya dan tiada kekalnya. Ada kalanya dunia yang meninggalkan dirinya atau dirinya yang meninggalkan dunia. Si Fulan bin Fulan saling sugihan orangnya, kaya raya, mati sekalinya. Saling banyakan bertinggal mobil, bertinggal rumah, bertinggal kebun, macam-macam, orangnya mati. Si Fulan yang dahulunya sugih, sekarang bangkrut. Ada juga. Dunia itu pasti berpisah dengan kita. Imma kita yang memisahi dunia, atau dunia yang memisahi kita.
Nah itu orang yang memandang kepada batin dunia. Oh sekalinya tetangga sebelah nang kaya raya ini mati. Wa tula hisabiha, dan dia memandang kepada lama hisabnya di akhirat. Lama hisabnya, lama perhitungannya, karena dia banyak menerima anugerah Allah. Di antara 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipastikan masuk surga, itu ada yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang paling kaya di antara 10 orang itu. Sahabat Nabi macam Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Zubair, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. 10 orang, ada di antaranya Abdurrahman bin Auf. 10 yang dijamin Nabi sudah masuk surga. Yang paling lambat masuk surga di antara 10 itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena paling banyak harta di antara yang 10 itu. Berapa tahun lambatnya daripada yang lainnya? 500 tahun. 500 tahun. Jadi Abu Bakar Siddiq dan lain-lainnya sudah di surga. Abdurrahman bin Auf masih berurusan mempertanggungjawabkan harta-hartanya itu. 500 tahun. Para nabi yang paling akhir masuk surga, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena beliau yang paling banyak harta di antara nabi-nabi yang lain. Nah ini orang yang memandang kepada batin dunia. Batin dunia. Cepat hilangnya, cepat berpisahnya, dan lagi lama hisapnya. Paling-paling kita menikmati kekayaan orang kaya itu paling-paling 50 tahun menikmati kekayaannya. Tapi hisapnya di akhirat bisa ribuan tahun. Hisapnya di akhirat itu ribuan tahun. Orang lain sudah masukkan di surga dengan segala macam kenikmatannya, ini masih berurusan di padang mahsyar mempertanggungjawabkan harta bendanya. Nah jadi pikirannya ini orang tembus ke situ. Ini kalau memandang begitu hebatnya bangunan itu, kalau memandang kepada banyaknya orang itu hartanya, yang dipandangnya adalah bahwa itu cepat hilang dan lama hisapnya. Nah karena dia memandang demikian itu, pastaghala bijam izzat al-ukhrawi, maka dia bekerja menghimpunkan bekal-bekal akhirat. Nah, lalu ini bekerja menghimpunkan sangu sagan di akhirat. Wa ta'ahhaba liyaumil ma'ad, dan dia bersiap-siap untuk hari kembali itu. Kita ini kan pasti mati. Pengerti berpindah tempat. Berpindah tempat. Nah tempat di situ kita bila kada disiapakan berdahulu susah. Kita di sana, adakah sudah berisi rumah? Adakah sudah berisi kebun? Adakah sudah berisi kendaraan? Nah ini ta'ahhaba liyaumil ma'ad. Wa ja'ala ad-dunya mazra'atal akhirah, dan dia jadikan dunia yang ada padanya itu adalah sebagai sawahnya akhirat. Dia menjadikan dunia yang diberikan Allah kepadanya itu adalah untuk akhirat. Nah ini orang-orang yang tembus pandangannya terhadap dunia itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, sebenarnya harta kita itu yang jadi milik kita adalah harta yang kita dahulukan. Harta yang sudah kita sedekahkan itu yang jadi milik kita.
Harta yang kita wakafkan itu yang sudah jadi milik kita. Harta yang belum milik kita, yang masih ada di rumah kita, masih ada di kebun kita, itu masih belum milik. Bisa milik bini kita, bisa milik anak kita, milik cucu kita, belum tahu. Tapi harta yang sudah kita miliki adalah yang kita dahulukan, itu milik kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan yang artinya bahwa manusia itu keluar di kubur dalam keadaan telanjang, dalam keadaan haus, lapar. Lalu orang-orang yang di dalam dunia ini suka memberikan pakaian kepada orang, dia akan diberi Allah pakaian. Dalam dunia suka memberi makan kepada orang, dia tidak akan kelaparan. Suka memberi minum kepada orang, dia tidak akan kehausan. Nah, jadi yang menjadi milik kita sebenarnya itu adalah yang sudah kita berikan itu. Nah, itu orang-orang yang tembus pandangannya kepada akhirat. La yashghalu dunyahu an akhiratihi, la yashghaluhu suqud dunya an suqil akhirah. Tidaklah menyibukkan akan dia oleh dunianya daripada akhiratnya. Ini begawi juga, berdagang juga. Tapi hal-hal itu kadang membuat dia sibuk sehingga ketinggalan akhirat. Tidak menyibukkan akan dia pasar dunia dari pasar akhirat. Ini ke pasar juga, ke toko juga, tapi kadang menyibukkan itu daripada pasar akhirat. Pasar akhirat itu apa? Masjid, pasar akhirat. Majelis taklim, pasar akhirat. Nah, artinya orang ini bekerja juga dunianya, berkebun, beternak, berdagang, menjadi pegawai, tetapi kada ketinggalan pasar akhirat, kada ketinggalan sembahyang berjamaah di masjid, kada ketinggalan majelis taklim menuntut ilmu. Nah, ini contoh orang-orang yang memandang dunia itu sampai ke dalamnya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kesenangan dunia itu sedikit lagi sebentar. Sedikit dan sebentar. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan yang di muka bumi ini perhiasan. Kami uji siapa di antara mereka itu yang paling baik amalnya. Ya, Allah menciptakan bumi, menciptakan perhiasan-perhiasan bumi. Itu Allah menguji manusia, siapa yang paling baik amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, inna Allah ja'ala ad-dunya thalathata ajza, juz'un lil mu'min wa juz'un lil munafiq wa juz'un lil kafir. Fal mu'min yatazawwad wal munafiq yatazayyan wal kafir yatamatta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini 3 bahagian. Satu bagian diberikan Allah untuk orang beriman. Satu bagian diberikan Allah untuk orang munafik. Satu bagian diberikan Allah dunia ini untuk orang kafir. Fal mu'min yatazawwad, orang mukmin yang diberikan Allah dunia itu mereka jadikan bekal. Orang mukmin yang diberikan Allah kekayaan, kekayaan itu dibuatnya bekal untuk akhirat. Orang munafik yang diberikan Allah kekayaan, dijadikannya untuk perhiasan. Orang munafik diberikan Allah kekayaan, dibikinnya perhiasan, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, pakaian yang mewah. Itu orang munafik.
menjadikan dunia sebagai perhiasannya. Wa juz'un lil kafir wal kafir yatamatta. Satu bagian yang diberikan Allah kepada orang kafir, nah mereka jadikan dunia itu untuk bersenang-senang di dalamnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tidak ada larangan orang yang beriman itu kaya, kada ada larangan. Tidak ada larangan orang beriman itu mempunyai dunia. Tetapi yang dilarang itu adalah orang beriman itu memandang kepada zahirnya dunia, sehingga dia menjadikan dunia itu segala-galanya, melupakan kepada akhiratnya. Nah, itu yang dilarang. Orang beriman memandang kepada batinnya dunia, kepada hakikatnya dunia ini, dan dunia itu dijadikannya adalah sebagai bekal, sebagai sangu di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.